4 itu kita mulai turunkan ke titik 3, itu udah mulai turun. Jadi saturasi turun, heart rate sama RR langsung suddenly naik, increasing. Dengan volume tidal yang masih tetap cukup dan lain sebagainya masih bagus gitu ya. Kita memang mau gini. Nah, flow-nya kita turunkan sampai minimal gitu, sampai minimal. Nah, yang kayak gini ini harusnya kalau kita mau nge-winning, winningnya apanya ya? Doknya maksudnya apakah kita flow oxidatornya tetap kita kasih di angka 2 kali cardiac output, kemudian flow-nya aja yang kita turunkan, atau memang benar kita harus turunkan flow oxidator sampai titik berapa, baru kemudian flow-nya kita turunkan, atau dua-duanya bareng. Itu Dok, Pak Terus. Halo Dok, Dokter Yuda atau Sofa dulu Dok? Sofa dulu. Oh ya, terima kasih nih Dokter Septian. Dokter Septian, maaf Dok, di rumah sakit mana ya Dok? Saya dari Muardi Mas. Dulu yang latih juga dari harapan kita. Oh, di rumah sakit Muardi ya? Solo. Solo, iya iya. Ma Dokter Arif ya, BTKV-nya ya? Ya, betul. Oh ya. Sebenarnya kalau untuk FiO2 yang tidak bisa disetting, jujur kalau saya pribadi saya nggak punya pengalaman ya Dok ya, karena mungkin ini sih masukannya. Jadi oksigen blendernya dipersiapkan yang memang bisa disetting terlebih dahulu, yang untuk FiO2-nya itu bisa disetting dari 100 sampai 21%. Tuh, tapi kalau untuk FiO2-nya yang nggak bisa disetting, kalau untuk menjawab ini nanti mungkin Dokter Yuda yang akan menjawab. Tapi untuk winning ECMO-nya, jadi flow ECMO-nya tidak dikurangin sih Dok. Jadi kalau flow ECMO-nya dapatnya 3 liter nih misalnya, dia akan stay di 3 liter. Nah, yang diturunkan oksigennya saja, swab, berarti kan FiO2-nya kan nggak bisa diturunkan kan, Dokter Septian kan? Yang bisa diturunkan hanya swab gasnya saja kan ya? Ya, gas swabnya kita turunkan kemarin tuh, flow-nya kita turunkan sih flow-nya, cuman memang nggak sampai rendah sih, jadi masih 3 liter bener kayak Mas Ibnu bilang. Awalnya kalau salah 4 terus turun 3 gitu ya. Turun ke 3, hemodinamik masih stabil. Kemudian baru gas sweep-nya kita turunkan, tapi memang nggak ada fraksinya di situ. Gas sweep-nya kita turunkan ketika dari 4 liter ke 3 liter goyang gitu. Nah, itu gimana ya maksudnya untuk ya, mungkin kalau FiO2 Dokter Yuda bisa menambahkan Dok, FiO2 yang nggak ada settingannya ini. Ya, boleh. Ya, jadi terima kasih, saya coba menambahkan itu yang dari Pak Sofa, Mas Sofa. Jadi kalau misalnya tidak ada fraksi inspirasi FiO2, jadi kita harus balik back to fisiologi, bahwa oksigenator itu ya pertukaran oksigen dia tergantung oleh cardiac output. Kita harus belajar tuh kalau di oksigenator. Jadi tergantung flow. Jadi ya betul yang itu tadi Mas Sofa bilang. Jadi kalau udah kita tentukan flow dia misalnya 3 liter, berarti 50% dari cardiac output pasien, jadi udah 50-50. Awal-awal mungkin sampai bisa 6 liter kata Pak Sofa, mungkin itu 60%. Tapi kalau udah 50%, 50-50 dari kita tahu misalnya cardiac output pasien misalnya 6 liter. Kalau udah 3 liter, itu udah cut point tuh, itu udah minimum untuk VV ECMO. Jadi di situ kita tidak bisa melakukan manipulasi membuang itu CO2 yang paling rendah kita buang. Bisa kita turunin, tapi FiO2 kalau dengan 3 liter itu nggak bisa lagi FiO2-nya kita turunin, tapi persoalannya kan nggak punya nih Dokter Septian. Nggak apa-apa, dipasang aja di 3 liter yang Pak Sofa bilang. Oke. Nah, dipasang 3 liter berarti kita sure PC2-nya bisa. Karena kita tadi kan belajar bahwa eliminasi CO2 di oksigenator tergantung rasio antara flow ECMO yang tadi 3 liter dengan flow oksigen. Nah, nanti
Tadi kan Dr. Septian turunin, jadi 3 liter flow ECMO, 3 liter oksigen, ya. Bisa juga Dr. Septian turunin dia misalnya 2 liter atau jangan sampai 0, mungkin 1 liter. Tapi komplikasinya CO2-nya tidak kita eliminasi di CO2. Nah, kalau CO2 tidak eliminasi berarti harus pasien kita setting ventilator. Kedua, oksigennya. Oksigennya tidak bisa kita tidak bisa ini karena tidak ada menurunin kita tidak bisa. Jadi 3 liter itu mungkin untuk FiO2 konten arterinya udah minimum tuh. Jadi lihat sekarang klinisnya. Jadi kalau udah 3 liter dengan FiO2 1 liter atau 2 liter flow oksigen, 3 liter flow ECMO, FiO2-nya masih 100 enggak punya, lihat aja tanda-tanda. Jadi ke pasien, jadi tanda-tanda pasien terjadi hipoksemia. Misalnya yang tadi Dr. Septian, heart rate-nya naik, RR-nya tinggi. Karena kan waktu tadi Pak Sofa bilang kan sebelum kita lakukan weaning, pasien udah breathing spontan, di mana udah ada spontan breathing, refleks hipoksia, vasokonstriksi pulmonorefleksnya ada. Begitu dia hipoksemia, kompensasinya heart rate-nya naik sama RR. Itu jawabannya, betul. Jadi kita nggak bisa, itu harus pakai FiO2 yang betul Pak Sofa untuk mencegah hipoksemia. Kalau CO2 kita bisa buang pakai tadi turunin aja. Hipoksemia harus kita hitung benar, karena kan pasien hipoksemia kan targetnya kita hipoksemia selain PCO2. Itu aja tambahan Pak Sofa, Dr. Septian. Ketika seandainya dok, itu kan yang FiO2-nya katakanlah rusak gitu ya dok ya. Ya. Ini memang benar-benar nggak bisa pakai FiO2. Nah itu terus untuk weaningnya kan tadi kan udah 3:3 nih. Cardiac output-nya kasih 3 liter, flow ECMO-nya 3 liter, gas sweep-nya 3 liter juga. Berarti kan 1:1 gitu dok ya. Nah itu memang CO2 kan mungkin bisa karena vapor key-nya jadi imbang gitu ya. Pokoknya imbang gitu ya dok ya. Nah cuman ketika saya turunkan di bawah 3, katakanlah di bawah 1:1 gitu. Terus akhirnya heart rate naik, RR naik, saturasi turun, itu kan kemungkinan ada CO2-nya memang trapping gitu ya. Bukan trapping, CO2-nya udah terbuang masuk ke pasien, meningkat. Oh, berarti itu kita ngatasinya pakai ventilatornya, kita ubah settingannya berarti saat itu dong? Nah iyalah, kan udah 3:3 Dr. Septian, Pak Sofa, teman-teman. Berarti CO2-nya udah optimal tuh, kita keluar dari oksigenator sekitar 35-40. Tapi kalau Dr. Septian turunin lagi flow oksigen 2 liter, itu PCO2-nya naik, keluar dari pos oksigenator. Nah, tugasnya Dr. Septian harus memanipulasi pasien dengan ventilator. Lihat aja kalau PCO2 tinggi, apa kejadian? Nah, dia kan terjadi refleks kalau PCO tinggi kan hiperkarbi, jadi refleksnya meningkat seperti hipoksemia. Nah, dia meningkat, jantungnya distended, RV-nya. Udah langsung dia takikardi gitu. Dok, kalau kayak gitu dok, ya 1:1 kondisi bagus, 1:1, jadi 3 liter sama 3 liter kondisi bagus. Nah, apakah saat itu terus harus maksudnya biar sampai kita tahu, oh ini udah bisa di stop ECMO-nya nih, kemudian bisa dikanulasi gitu. Itu berarti kita setting ventilatornya kita setting, gas sweep tetap kita turunkan sampai angka 1. Jangan, bahaya lah, mana tahan lah. Pasien lagi mau weaning dikasih CO2 tinggi sama Dr. Septian, diturunin kan gas flow-nya 3 liter, to kill your patient lah. terus tahunya kita, oh ini bisa dekanulasi gitu, bisa dekanulasi ECMO. Itu tahunya dari mana dok? Itu yang tadi Pak Sofa, lihat aja kan heart rate-nya mestinya kalau dia betul di posisi 3 liter optimal, heart rate-nya itu nanti normal. Ya, heart rate-nya normal, benar. Memang iya dok, kalau saya naikkan gas sweep-nya, itu heart rate balik lagi, heart rate normal, RR turun, enak, oksigennya naik gitu. Betul. Nah, terus kalau kayak gitu terus, oh ini bisa kita dekanulasi nih, gitu. Terus tahunya dari mana dok ya? Ambil AGD pasien. Kalau udah di atas 300 PaO2 itu dia jadi pasien mengalami hipoksemia mild 250 ke atas. Jadi kalau PaO2 dibagi FiO2 kan FiO2-nya Dr. Septian setting kan di pasien akibat manipulasi 3:3 flow ECMO. Nah, lihat oksigennya yang dikasih sama si ECMO
yang Pak Sofa bilang itu itu 33 itu gimana? Kalau ternyata jelek, berarti kita membuat jelek pasien. Nggak bisa. Itulah PA, selalu P hipoksemia assessment. Jadi PaO2 dibagi FiO2 ventilator. Di situ. Dok, izin share screen sebentar, Dr. Septian, boleh dok? Boleh, Mas Sofa. Coba Sofa itu mekanisme atau fisiologi pertukaran oksigen CO2 di oksigenator. Mas Sofa ini nanti boleh minta slide-nya nggak? Boleh dok, boleh. Boleh ya Mas ya? Sudah saya kirim ke Mbak Prita dan Mbak Happy. Oke. Kasih. Yuk. Ya. Ya dok ya. Ya tuh, coba. Loncat lagi. Enggak dok. Nah ini dok, izin ya dok ya. Betul. Dok, ini dok. Jadi kriteria yang pertama yang harus dilakukan, nanti tolong koreksi ya Dokter Yuda. Jadi ini ada 3 tahap sebenarnya di VV ECMO ini. Kalau tahap 1 ini tidak tercapai, berarti tidak boleh lanjut ke tahap 2. Tahap 1 itu adalah adanya penurunan penyakit. Jadi kriteria pretestnya, jadi sebelum kita tes, jadi napasnya sudah spontan, paru-parunya sudah bagus, hemodinamik sudah stabil, dan oksigen silent testnya sudah lebih dari 30 kPa. Jadi harus ini dulu. Nanti kalau ini memang sudah tercapai, baru ke tahap 2. Nah, di tahap 2 yang problemnya Dr. Septian ini nggak punya ya dok ya? Iya. Ya. Tapi tahap 1 sudah dilakukan dok. Nah, yang disease resolution bagus. Jadi kayak kasusnya kemarin tuh fototerak perbaikan, nafasnya spontan, sadar penuh, stabil hemodinamik tanpa support. Terus kemudian kalau oksigen challenge test itu hitungnya gimana Mas ya? Nah, nanti Dokter Yuda nih, saya ini biar bagi sama Dokter Yuda nanti karena saya sudah juga dijelaskan sama Dokter Yuda nanti tentang oksigen challenge test, dan ini wajib dok. Kalau nggak ada ini berarti sudah melangkah lebih jauh. Jadi harus dipakai oksigen challenge test dulu. Nah, kalau ini sudah tercapai, baru yang kedua, karena 2 nggak punya, baru lanjut 3. Sebenarnya bisa sampai 0 kalau oksigen challenge testnya memang sudah tercapai, Dokter Septian. Nah, sampai 0-nya ini maksudnya gimana Mas? Sampai 0, jadi swab gasnya memang sampai 0. Oh, bisa sampai 0? Bisa sampai 0, tapi dengan syarat sudah ada ini dulu nih, oksigen challenge testnya. Nah, di setiap langkah ini di sekitar 5-10 menit. Jadi kalau Dokter Septian awalnya pakai 6 liter, betul, kemudian diturunkan ke 5 liter, evaluasi selama 10 menit. Betul. Kalau di 10 menit itu kok sudah ada heart rate yang naik, kemudian saturasinya yang turun, yang kurang dari 88 atau 89, berarti nggak boleh diturunkan lagi dok. Berarti memang belum acceptable ya? Untuk winning. Iya. Nanti ini slide-nya saya kirim ke dokter, jurnalnya juga saya kirim ya, jurnal yang ini ya. Ada caranya oksigen challenge test-nya juga. Berarti pokoknya intinya ketika itu kita turunkan targetnya berarti 0 baru dilepas gitu ya Mas ya? Iya, jadi kalau semuanya ini parameter ini kan ada parameternya nih, mulai dari berapa nih, mulai dari 7, 5, 7, nah dan lain sebagainya ini terus nih. Tapi di setiap step ini ada waktunya 5-10 menit. Kalau nggak yakin 5-10 menit bisa dinaikkan menjadi 10-15 menit. Ya kemarin 15 menit saya. Kalau di 5 saja sudah terjadi hemodinamik yang tidak stabil, heart rate yang naik dan sebagainya, berarti nggak layak untuk di off. Oke, siap. Gitu. Ya, berarti bisa gitu ya. Siap. Terima kasih, dok. Terus yang oksigen challenge test-nya Mas. Nah, Dokter Yuda, monggo dok. Jadi oksigen challenge test adalah kita kasih oksigen, ya. Ingat-ingat nih ilmu semua orang bisa, tapi lupa kali waktu sekolah.
oksigen chelates dikasih oksigen 100%, minimum dia PaO2-nya harus 30 kilopascal. 1 kilopascal adalah 7,5 mm merkuri. Jadi kurang lebih 7,5 kali 30, 225. Ya. Jadi kalau 225 berarti PaO2 dibagi FeO2 di atas 200. Berarti hipoksemia mild. Jadi berarti harus bisa dokter anestesi mengatasi hipoksemia mild. Kalau nggak bisa, bukan jadi dokter anestesi. Karena kalau udah hipoksemia berat, apalagi di bawah 150, serahkan ke ECMO, tim ECMO Pak Sofa. Jadi patokannya PaO2 di bawah 150, go to ECMO. Nah, ini yang bisa menggambarkan bahwa terjadi tadi secara klinik, tadi resolusi penyakit, spontan breathing. Spontan breathing ini penting karena di sini ada konsep ventilasi perfusi, ada konsep vasokonstriksi. Kalau hipoksemia, dia tubuh berusaha akan melakukan refleks normal hipoksia, tapi masih batas normal, tidak boleh tinggi-tinggi. Hemodinamik stabil. Itu dia. Kalau dia misalnya di bawah 30 kilopascal, di bawah 225 mm merkuri, kalau dia tadi PaO2-nya kan tidak di bawah 225, refleks hipoksianya bertambah, di standard RV dia akan takikardi yang kayak. Nah, ini yang Pak Sofa terangin bisa sampai 0, betul. Tapi pengalaman saya diskusi sama orang-orang di luar di dunia maya, itu takut dia karena kalau kasih 0 dia mengeri, dia kalau bisa jangan dari 0, kalau bisa 1 liter karena kalau 0 berarti CO2-nya takut bertambah banyak. Oke, siap. Berarti sebenarnya kalau ini tadi OCT asal misalnya kayak PF rasionya di atas 225 gitu ya berarti dok ya? Iya kan kita harus assessment kan hipoksemia kan by definisi PaO2 dibagi FeO2 itu kan selalu konsep kita mendefinisi what is the hypoxemia. Atau pakai Kigali kalau nggak pakai ventilator, pakai saturasi perifer. Jadi targetnya adalah PF rasio di atas 225. Kalau ini bagus, ini bisa di skip, masuknya ke sini. Target gas sweep-nya sampai 1 liter gitu ya dok ya. 1 liter dengan PF rasio tetap di atas 225 baru kita lepas dekanulasi gitu ya dok. Betul. Oke, siap. Makasih dokter. Ini nanti saya kirim PowerPoint-nya udah ke Dr. Cindy ya dok ya. Nanti sama udah Pak Sofa. Iya, nanti tinggal jurnalnya apa ya Pak Sofa. Ya, untuk ini udah tak kirim ke Mas Tian. Siap. Yuk. Saya stop dulu ya screen-nya ya. Iya. Jurnal dari Pak Sofa ini yang saya ingat namanya yang bikin Dr. Vances dari Italia, Lucio Gattino, Luigi Camporata di Intensive Care Medicine, jurnalnya teman-teman KIC. Nah, itu Pak Sofa bayangin bisa ngambil. Jadi kita perfusi juga belajar KIC ya Pak Sofa ya. Nah, ini karena sering ditanya-tanya dok, kalau ini nggak bisa jawab kan nanti aneh. Kalau tadi ya dok. Iya. Oh iya, gimana lanjut dulu nggak apa-apa. Enggak, udah cukup. Oke. Lanjut dok. Oh, ini ada pertanyaan dari Dr. Bondan dari Semarang. Bagaimana tips dan trik untuk mempertahankan umur oksigenator pada pasien long ECMO? Oh iya, siap. Terima kasih Dr. Bondan, salam kenal. Belum pernah ketemu nih saya dok sama Dr. Bondan, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa ketemu. Jadi oksigenator itu kalau dulu sebelum tahun 2016 oksigenator itu hanya bisa bertahan sekitar 10 hari Dr. Bondan. Oksigenator ECMO ya, sekitar 10 hari. Nah, 10 hari paling lama 14 hari. Tapi dengan coating yang bagus, sekarang bisa dipertahankan sekitar 20 hari. Bahkan yang dari Make itu, yang HLS itu bisa sekitar 30 hari. Nah, memonitor oksigenator itu, kalau oksigenatornya saja yang kita maintain, sebenarnya mudah. Karena kalau monitor oksigenator saja yang kita maintain, ACT-nya aja kita maintain, pasti oksigenatornya akan bagus dok. Nah, tapi yang jadi problem yang di lapangan adalah ketika kita menggunakan long heparin apalagi dalam jumlah dosis besar, oksigenatornya bagus, tapi pasiennya yang nggak bagus. Jadi pasiennya bleeding, pasiennya trombositopenia.
Makanya dalam ECMO itu sebenarnya sesingkat mungkin kalau bisa. Karena ECMO itu kan hanya konsepnya bridging ya. Jadi kalau pada VV ECMO, bagaimana menyembuhkan paru, selama menyembuhkan paru, kita bridging dulu dengan ECMO. Jadi kalau hanya untuk oksigenator saja, maintenance heparin, cek ACT rutin, kemudian hindari pemberian trombosit, komponen trombosit atau komponen FFP langsung dari pasien itu, langsung ke mesin itu hindari. Jadi kalau mau koreksi faktor-faktor koagulasi, langsung koreksinya langsung ke pasien, tidak langsung ke mesin. Karena di mesin itu bisa kita akses koreksi, bisa karena memang ada aksesnya. Tapi lebih baik koreksinya langsung ke pasien. Jadi sudah distabilkan dulu ke pasien. Jadi ACT-nya di maintenance dok, di sekitar 180 sampai 220. Tapi kalau bleeding, karena target kita adalah menyelamatkan pasien terlebih dahulu, habis itu kita menyelamatkan sirkuit atau oksigenator dan sebagainya. Jangan sampai sirkuitnya aman, pasiennya meninggal karena bleeding heparin yang banyak kita kasih. Jadi dosis ketika terjadi bleeding, target ACT-nya bisa kita turunkan di 120 ke 140 atau 140 ke 160. Bahkan di guideline ELSO pun disebutkan boleh stop heparin ya dalam beberapa jam dengan tetap dicek ACT. Tapi juga disiapkan sirkuit baru. Jadi ada tapinya, kalau mau stop heparin disiapkan sirkuit baru di ELSO. Kalau tidak mau menyiapkan sirkuit baru, heparinnya jangan di stop, tapi target ACT-nya diturunin, Dokter Boni. Jadi kalau untuk maintenance oksigenator, ACT-nya dijaga seoptimal mungkin, kemudian hindari pemberian komponen langsung ke mesin, ya, tapi komponennya langsung diberikan kepada pasien. Ya, mungkin seperti itu, Dokter Boni. Kira-kira gimana, Dokter Bondan? Oh, Bondan. Oke, sementara sih cukup. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dari rekan yang lain, mungkin Mbak Eva atau Dokter Indu, Bang Andri.